Hi everyone, I'm Rana here, and thank you so much for watching my videos. It's been 5 years since the first video, I believe so, or maybe almost 6 years now. So many things that already changed on LinkedIn, especially the algorithms, and especially me, myself, and maybe you. As you can see that I feel like I'm a different person than before, different looks. Here we go, and this episode of lives that I'm happy to meet you again through this video. As you can see here, this is the landing page of LinkedIn if you want to sign up. So I'm going to start with continue with Google. I think that's the most easiest way for you to sign up. Oke, setelah kamu sign up pakai Google atau pakai email, nah nanti kamu akan muncul lokasinya di mana. Contohnya kamu di Jakarta Selatan Indonesia, Jakarta Indonesia. Jadi apapun yang di bahasa Indonesia tuh kamu Inggrisin di sini. Kalau kamu masih kesusahan pakai bahasa Inggris, coba di-translate aja di Google Translate atau di AI kayak ChatGPT dan teman-temannya, gitu ya, Gemini. Oke, nah kalau kamu udah lulus, cari atau tulis mau job title-nya apa. Misalnya kamu udah lulus nih, kamu pengen jadi marketing specialist, atau mungkin kamu udah kerja gitu ya, kamu lulus marketing specialist di sini, company-nya apa, contohnya kamu lagi di tempat apa. Nah, tapi kalau kamu masih student, masih siswa, langsung aja tulis universitasnya di mana, degree-nya yang udah dapat ataupun yang mau didapatkan itu apa, lagi di jurusan apa, dan start year-nya kapan, tahun masuknya kapan gitu. Dan pastikan kamu cetak udah lebih dari 16 tahun. Seperti kita ketahui, regulasi sudah berubah ya, untuk di atas 16 tahun baru bisa main LinkedIn. Sosial media juga. Oke, next. Nah, di sini ada are you exploring new career roles? Maksudnya adalah apakah kamu sedang ingin pekerjaan baru atau ingin posisi baru. Nah, kamu tinggal klik yes, I'm actively looking, artinya kamu tuh lagi mencari gitu. Tapi kalau misalnya number 2, maybe if I see the right opportunity, ya mungkin aja gitu. Sebenarnya aku lagi open sih, tapi nggak lagi buru-buru banget, itu nomor 2. Nomor 3, enggak kok, aku nggak actively looking right now, nggak cuma pengen pakai LinkedIn aja, tapi lagi nggak cari kerja. So, tapi kalau aku saranin dia sama, jadi biar kamu bisa terus dapetin informasi-informasi tentang pekerjaan baru. And next up, what kind of jobs might interest you? Kamu pengen pekerjaan yang kayak gimana sih? Kamu bisa pilih, misalnya aku pengen jadi marketing, kan udah tadi marketingnya. Misalnya aku pengen copywriter deh, gitu ya. Lokasinya di mana? Misalnya aku pengen di Jakarta, aku pengen di Singapura. So misalnya aku pengen di mana? Di United States. Kalau open to remote work, jadi biar kamu bisa dapat pekerjaan di remote work juga. Next, kind of jobs might interest you. Kamu tuh pengen pekerjaan yang apa? Bisa sampai 5 title pekerjaan. Misalnya kamu pengen copywriter, kamu pengen jadi accountant, misalnya pengen pindah haluan ya, gitu. Itu bisa aja. Data engineer. Ide aja sih. Lagi UI. Ya, misal. Or maybe ya nanti kamu tinggal info aja. Next, continue. Foto bisa kamu pasang nanti, tapi ingat ya kalau pasang foto, jangan sampai fotonya itu yang casual. Kalau bisa sih semi formal aja, nggak kayak foto KTP, tapi memang semi formal gitu loh. Emang kayak presentable aja, using a business attire, or like ya bukan kayak foto di dating profile ya gitu. Just saying, kamu bisa connect ke mereka, atau aku saranin nanti setelah kamu punya foto yang oke, sudah diisi semua, bisa follow beberapa page ini biar feeds kamu lebih bervariasi dan dapetin informasi terkini dari mereka. Nah, sekarang udah jadi, sekarang kamu bisa masukin nama kamu satu persatu.
Ini view profile, terus kamu masukin section. Kenapa sih ada for, ada recommended, dan ada additional? Ya, kalau for itu kayak about efficiency, posisi, service, break, and skill, maksudnya tentang kamu, edukasi atau pendidikan, posisi, pengalaman kerja, pelayanan yang kamu tawarkan ke calon klien. Habis itu skill-skill kamu punya kemampuan apa. Ini semua akan mempengaruhi algoritma LinkedIn biar dia mengkoneksikan kamu dengan orang-orang yang tepat. Gitu, makanya dia tulisnya di sini core. Nah, bagian edukasi, kamu masukin juga target tiap apa, grade-nya, deskripsi, skill-skillnya, media-medianya, misalnya portfolio. Terus ada recommended. Recommended ini untuk tambahin kredibilitas profil kamu. Jadi biar nggak kayak, oh dia udah punya pengalaman di tempat A, B, C, D, edukasinya di sini, tapi kok nggak ada sertifikasinya ya? Kok nggak ada projectnya ya? Kok nggak ada recommendation dari orang yang udah pernah kerja sama mereka ya? Nah, makanya ada section rekomendasi gitu, dimana kamu bisa tambahin hal-hal yang menaikkan kredibilitas kamu. Lalu ada additional. Di additional ini kamu bisa masukin kayak volunteer experience, jadi kayak lawan di mana, publikasi-publikasi, jurnal, paper, paten, kalau kamu ada paten, honor dan awards, penghargaan, test course, misalnya IELTS, TOEFL, Duolingo English Test. Sekarang Duolingo, kamu main di aplikasinya ya, udah bisa dimasukin loh ke LinkedIn. Kalau udah level 10, kalau nggak salah. Terus organization, kamu pernah organisasi di mana aja, dan cause, hal-hal yang kamu support. Gitu, misalnya isu lingkungan, isu human rights, animal welfare, dan lain-lain. Tapi kalau kamu memang males banget untuk ngisi LinkedIn, kamu bisa drop aja resume kamu yang sudah terindeks ATS, atau kita sebut ATS resume. Sehingga kamu coba aja resume kamu dan wah, kamu tinggal edit. Nah, ini resume aku. Terus lagi di convert buat ke LinkedIn. Nah, ini dia udah terindeks ya dari resume ATS tadi ke LinkedIn. Tinggal kita edit tipis sebelum kita masukin ke LinkedIn ya. Contohnya di sini kampusnya ini. Oke, terus aku tinggal edit deskripsinya. Terus next. Udah, next. Review. Ini aku uncheck karena nggak ada network juga, tapi kalau kamu nanti pengen update LinkedIn kamu dan kamu sudah ada network posisinya dan kamu pengen semua network kamu tahu, kamu bisa cek gitu ya. Sini network itu kayak teman ya, kayak followers lah gitu kalau di Instagram. Add your profile. View profile. Yes, udah jadi semuanya. Tinggal kamu edit aja. Masukin skill kamu. Terus nanti kamu minta endorse oleh orang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Misalnya kamu mau showcase service, jasa untuk jadi freelancer, kamu tinggal klik add service. Sini, terus kamu tinggal masukin service apa aja, contohnya aku pengen di fotografi deh, walaupun aparat marketnya punya skill fotografi gitu ya. Oke, save, about, kamu bisa tulis, kamu itu fotografinya apa aja, pengalamannya berapa tahun, worknya di mana aja, misalnya bisa remote, bisa apakah itu Jakarta aja, pricingnya hourly rate misalnya $5, network pricing juga bisa. Klik allow to message gitu ya, jadi kalau memang ada orang lain yang pengen reach out ke kamu bisa lebih mudah. Ini service page kamu, bisa kamu masukin portofolio kamu nanti, dan kamu bisa request. Oke, kamu bisa lihat current projects kalau udah ada yang deal gitu ya. Most review status,
buat ngebantu kamu. Oke, next. Kita coba klik ini, turn on profits that you are interested in getting involved. Maksudnya adalah kamu bisa kasih tahu nih ke non-profits organization gitu, kalau misalnya kamu tuh tertarik banget untuk involve di proyek-proyek mereka. Getting started, kamu pengen apa aja? Misalnya kamu mau di clean water and sanitation, skills kamu misalnya tadi ya, fotografi. Misalnya kamu pengen di Jakarta, save. Oke. Kamu klik ya, add industry. Kamu pengen di industri apa? Selain kamu klik di sini juga kamu bisa klik di edit profile atau edit intro dari sini. Nah, kamu bisa masukin kamu pengen di industri apa. Misalnya kamu pengen di industri marketing, service. Jadi LinkedIn bisa kasih kamu referensi loker yang memang kalian fun gitu buat kamu di industri marketing.